Kadin ke depan, Kalimantan Selatan tentu saja tidak lepas daripada apa yang diberikan arahan oleh Kadin Indonesia. Jadi bahwa kemudian kita sudah menyusun peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebagaimana yang kita sampaikan bahwa visi kita 2045 itu adalah berdaulat, maju, dan berkesinambungan, ya, sustainability. Jadi kemudian saja Kadin mengikuti apa yang sudah di-frame oleh Kadin Indonesia ini dan menjadi frame juga secara global oleh negara kita Indonesia. Maka itu kedepannya Kadin Kalimantan Selatan akan memberikan guidance kepada dirinya sendiri untuk melakukan program-program kerja yang mengarah kepada kedaulatan pangan, ketahanan pangan, artinya bahwa kita memperkuat segi pertanian, peternakan, perikanan kita supaya kita bisa mencapai kemandirian di sektor ketahanan pangan, dan juga kita harus menjadi negara maju, daerah maju, artinya bahwa kita maju secara teknologi melalui digitalisasi, melalui juga teknologi, alih teknologi, dan kita juga perlu melakukan kemajuan-kemajuan melalui bertumbuhnya hilirisasi di Kalimantan Selatan. Selain itu untuk mencapai sustainability, maka mulailah kiranya kita bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat menerapkan bagaimana mindset kita tentang ekonomi hijau. Kira-kira grand design menuju 2045 seperti itu. Concern tentang bagaimana di Kalimantan Selatan ini kita menumbuhkan UMKM terutama yang bisa naik kelas, karena kita tahu sendiri bahwa industri di Kalimantan Selatan ini belum berkembang dengan terlalu pesat sebagaimana mungkin kiblat kita di Pulau Jawa dan lain-lainnya. Tapi tentu saja kita sudah memiliki UMKM yang merupakan home industry yang cukup banyak di sini, dan itu perlu ditumbuh kembangkan agar mereka memiliki kemampuan untuk step up menjadi industri kecil dan menengah di Kalimantan Selatan. Dan kita perlu sebelumnya Kalimantan Selatan ini kita memiliki kemampuan dulu untuk mendata, mapping bagaimana industri ini nanti dibagi-bagi menjadi industri yang berorientasi kepada pelengkap daripada industri besar yang ada di Kalimantan Selatan, atau merupakan industri yang bisa mensupport juga di IKN. Dan untuk itu kami bersama dengan perindustrian sudah memiliki satu rencana yang akan kami tuangkan dalam program kerjasama bersama dengan dengan Dinas Perindustrian setempat untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi industri-industri yang ada di sini. Saya rasa ini pertanyaannya bagus sekali, ya, bagaimana wirausaha itu kemudian bisa menjadi satu mindset yang baru bagi masyarakat, jadi tidak terpaku kepada kita harus bekerja dengan orang, bahwa kita membuka lapangan kerja ini merupakan salah satu benefit yang penting dan luar biasa untuk bisa dikembangkan mungkin tahun 30 ke atas seperti itu. Dan untuk ini kita bersama pemerintah harus melakukan bagaimana wirausaha ini bisa ditumbuhkan sejak mulai adik-adik kita mungkin sekolah SMA ini sudah dididik. Jadi mulai SMP dia sudah diberikan ruang yang cukup leluasa untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi nilai-nilai ini sudah bisa dikembangkan melalui mungkin sistem koperasi sekolah, kemudian pengembangan daripada jiwa entrepreneur di sekolah melalui bazar-bazar lokal di mereka bisa menyampaikan bagaimana produk itu dijual dan seterusnya. Jadi saya rasa pendidikan kewirausahaan ini mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin kalau dimasukkan dalam kurikulum ini memang secara muatan lokal seperti itu, ini akan bisa menambah percepatan daripada hadirnya para entrepreneur muda yang ada di Kalimantan Selatan. Kita harapkan bahwa Kalimantan Selatan ini pada 2045 sebagaimana kita diminta untuk mencapai keluar dari middle income trap ini menjadi negara maju, artinya kita tumbuh dengan income per kapitanya sekitar 20.000,
Ini memang terlalu ideal, tapi kita harus optimis jika kita bisa mengangkat jumlah daripada wirausaha ini hampir mencapai 4% dari penduduk Kalimantan Selatan, maka insya Allah hal ini akan bisa tercapai. Baik, terima kasih. Jadi kami bersyukur bahwa di masa periode kepemimpinan saya dalam Kadin Kalimantan Selatan, kita sangat didukung oleh pemerintah provinsi, khususnya Pak Gubernur Bapak Haji Safirin Nur, Pak Mandirin, bahwa beliau sangat mensupport semua kegiatan Kadin. Bahkan beliau juga memberikan surat himbauan gubernur tentang bagaimana para pengusaha untuk ikut bergabung dalam keanggotaan Kadin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, itu adalah Kadin didirikan. Jadi didirikan ini bukan semata-mata seperti organisasi pengusaha lainnya. Ini betul-betul Kadin dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Dan perubahan terakhir yang kami dapatkan adalah melalui Kepres 18 tahun 2022, di mana kedudukan Kadin di situ adalah sebagai organisasi utama yang memayungi daripada asosiasi dan himpunan pengusaha di seluruh Indonesia, pengusahaan. Untuk itu kiranya sejalan dengan apa yang kita sudah sampaikan tadi melalui undang-undang dan Kepres, maka kemudian Pak Gubernur memberikan bantuan lagi berupa himbauan. Nah, kami sangat berharap bahwa para pengusaha di Kalimantan Selatan, baik kecil, menengah, baik ultra, mikro, kecil, menengah, dan besar, ini bisa mendaftarkan keanggotaan di Kadin. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama memiliki database kepengusahaan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini adalah salah satu fungsinya. Memang kalau dilihat buat apa sih jadi anggota di Kadin? Sepertinya tidak ada fungsinya apa-apa, tapi kok kita harus membayar seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Melalui Anda masuk ke Kadin, maka Anda akan memiliki potensi untuk berinteraksi secara networking dengan pengusaha-pengusaha lain, dan itu adalah salah satu potensi kita untuk bisa memasuki pasar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pakemnya, apa untungnya, apa dapat proyek, ini tergantung daripada kita. Bagaimana kita membangun jaringan di dalam Kadin sehingga kita bisa bersama-sama dengan teman-teman private sector ataupun dengan pemerintah, sehingga kita bisa membuka wawasan kita, membuka mindset kita, bagaimana kita melakukan usaha ini bisa meningkat seperti itu. Dan kami harapkan juga pemerintah melalui PKS ikut serta bersama-sama Kadin agar kami juga memiliki kemampuan untuk berdiskusi dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan khususnya dari segi investasi. Contoh misalnya, jika misalnya pemerintah sudah melist sekian investasi tapi investor mungkin tidak datang, kenapa kita tidak gerakan para pengusaha lokal yang mungkin mereka belum diajak bicara? Kalau misalnya kita punya 10 proyek, pemerintah tinggal ngomong nih sekian, tolong Kadin hadirkan pengusaha ini, kita punya ini nih, mau nggak? Kalau nggak mau, baru kita jual ke lain, kan begitu. Supaya ini dalam rangka kita juga menghidupkan pengusaha-pengusaha lokal. Dan saya harap juga dari segi ketenaga kerjaan, Kadin juga memiliki satu atensi yang luar biasa melalui vokasi. Dan kita memiliki IKN, dan kita menghadapi bonus demografi nanti di tahun 2030. Yang di tahun 2030 itu mungkin 67% dari jumlah penduduk kita ini adalah usia produktif. Nah, kalau kita tidak menjaring kerjasama dengan otorita IKN mulai saat ini, artinya kita meminta porsi kepada IKN untuk menyerap tenaga kerja di tahun 2030 nanti, ini akan kita bisa ketinggalan kereta. Untuk itu saya mendorong pemerintah untuk segera melakukan kesepakatan dengan otorita IKN, dan paralel dengan itu kita juga harus mempersiapkan diri. Keperluannya apa, kita akan didik secara vokasi di situ. Dan kita memiliki time frame yang cukup untuk mencapai jalannya IKN ini, dan jika berlangsung dengan tepat maka tahun 2035 kita akan leading di IKN. Maka itu saya rasa mungkin Kadin tidak terlalu muluk, kami bekerja dengan yang realistis saja,
di depan kita menghadapi demografi, di depan kita juga masih banyak industri kecil kita yang belum bersertifikasi kompetensi, karyawan-karyawan kita juga seperti itu. Maka ini perlu duduk bersama dengan pemerintah, bahu-membahu untuk kita bersama-sama meningkatkan peran Kalimantan Selatan untuk bisa mendukung IKN secara real.